calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lingga dari SMA Negeri 2 Senayan. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan bersama Kepala Sekolah SD Negeri 6 Senayan bersama Bapak Rudi Hartono SPD. Selamat pagi Pak. Baik, selamat menyaksikan video saya. Oke Pak, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara Pak mengenai pengambilan keputusan yang selama ini yang Bapak lakukan di SD Negeri 6 Senayan. Mohon izin waktunya Pak sebelumnya. Oke, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak. Nah, adapun tujuan dari wawancara ini nanti saya ingin melihat, mengidentifikasi juga bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 6 Senayan. Oke Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama itu adalah selama ini Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Jadi menurut saya kasus-kasus yang saya terima, saya lakukan, ya, pertama itu lebih menekankan kepada dilema etika. Yang mana banyak kasus tentang berpihak kepada siswa. Oke, baik, berarti tadi dilema etika ya Pak ya. Nah betul, karena di dalam pendidikan yang menjadi pusat kita itu adalah peserta didik ya Pak ya. Jadi harus memang berpihak kepada murid. Oke, baik Pak, luar biasa sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu kalau di sekolah kami ada menerapkan beberapa prinsip untuk mengambil keputusan. Tapi di sini saya lebih menekankan prinsip di samping dengan berbasis peraturan, itu berbasis dengan rasa peduli terhadap anak-anaknya. Berbasis rasa peduli dan kasihan gitu ya Pak. Karena itu dua adalah keputusan benar dengan benar yang mungkin jadi dilema kita ya gitu ya. Oke, baik Pak. Nah, dari pemaparan Bapak tadi, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama itu tadi kita mengidentifikasi masalahnya, dan itu yang kedua kita mencari faktor-faktor yang terlibat siapa saja di dalam kegiatan mengambil keputusan kita, dan juga bantuan dari para majelis guru kita harapkan ini. Oke, baik, berarti mengidentifikasi pertama faktor penyebabnya apa gitu ya Pak ya. Nah, betul Pak, kalau di dalam suatu pengambilan keputusan kita memang harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu, kenapa itu bisa terjadi ya. Nah, tadi juga Bapak sebutkan bahwa adanya kolaborasi dengan guru-guru yang ada di SD yang Senayan ini. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Itu masalah yang mungkin yang efektif kami rasakan, yaitu pertama tentang penentuan kenaikan kelas siswa atau kelulusan siswa ya. Jadi beberapa dilema yang kita rasakan, pertama tentang anak-anak kita ini yang kurang ya. Kita kan ini rasa peduli kita terhadap siswa kita, karena setiap pendidikan itu selalu berpihak kepada siswa kita harapkan. Jadi anak kita yang kurang ini tidak memenuhi SKM misalnya, untuk kelulusan minimal. Jadi pertimbangan kita seandainya anak ini tidak kita luluskan atau kita naikkan ke tingkat yang lebih tinggi, takut anak ini putus sekolah. Nah, itu beberapa dilema. Jadi alhamdulillah setelah kita coba ambil keputusan, kita berikan kepada anak-anak itu tentang penekanan tentang kompetisi dia. Jadi kita lakukan les privat atau apa di luar sekolah. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang sudah mulai rutin belajarnya. Oke, baik, luar biasa ya Pak. Ada poin yang saya tangkap tadi, dengan nilai anak yang rendah dan anak nanti yang putus sekolah, ternyata ada keadilan dan kasihan di situ ternyata ya.
kepedulian kita. Iya betul, berarti tetap dikasih pengayaan terakhir ya, Iya. supaya anak tidak Tidak apa tuh, kompetensinya meningkat. Iya betul. Oke baik Pak, wah luar biasa sekali nih Pak untuk kompetensi yang sudah Bapak lakukan di SD 6 Senayang ini. Nah selanjutnya Pak, hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Itu nih, tantangan yang pertama, nilai anak itulah yang menjadi tantangan, karena tidak sesuai dengan standar kelulusan minimal kita. Jadi itu salah satu tantangannya, dan juga kurangnya antusias dari orang tua murid. Begitu. Oke, baik, tantangannya tadi adalah nilai anak sama tantangan dari orang tua. Betul ya Pak, kalau orang tua sebenarnya harus ikut andil juga ya dalam pendidikan anak, tidak lepas ketika sampai di sekolah itu tanggung jawab sekolah. Oke, tapi bersama-sama juga dengan orang tua, begitu ya Pak ya? Karena waktu lebih banyaknya waktu di rumah. Iya betul. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikannya dalam menyelesaikan di tempat, atau ada waktu khusus gitu yang Bapak sediakan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kita selesaikan secara refleks gitu kan, secara langsung, dan di samping itu juga kita mengamati siswa-siswa tersebut. Jadi keputusan itu kita ambil secara langsung dari siswa, sudah didengarkan langsung, dan sembari itu kita mengamati tentang aktivitas siswa tersebut. Oke, berarti langsung dalam kejadian terjadi berarti langsung diidentifikasi gitu ya Pak ya? Oke baik Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, adakah orang nih Pak atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudahkan atau membantu Bapak gitu di dalam pengambilan keputusan ini? Jadi ada faktor-faktor diantaranya itulah faktor dukungan dari guru-guru kami, dan juga kami harapkan nantinya ada dukungan dari orang tua siswa. Jadi supaya yang kita inginkan anak-anak tersebut itu selalu aktif dalam belajar dan kompetensinya meningkat. Jadi dukungan guru dan dukungan orang tua juga. Ya sangat penting ya Pak ya, dukungan orang tua tadi dengan gurunya juga saling bekerja sama untuk meningkatkan anak-anak kita ini tetap mau belajar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam proses pengambilan keputusan dilema etika? Ya, itu salah satu momen atau pengalaman saya dalam mengambil keputusan ini. Pertama, kita dalam memberikan keputusan kepada siswa itu, jika siswa itu kompetensi yang meningkat, menjadi rasa puas kita, kepuasan timbul sendiri. Tetapi jika anak itu stagnan di situ saja, nah itu mungkin kita mencari apalagi yang perlu kita tingkatkan, remedial lagi untuk diri kita dan juga untuk siswa dan guru-guru kita. Oke baik, berarti semua elemen mendapatkan keuntungan ya Pak dalam dilema etika ini. Jadi tidak ada yang dirugikan, anak berjaya, guru-gurunya juga berjaya, semua elemen yang ada di sekolah ini juga berjaya seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Mungkin sekian untuk wawancara kita hari ini. Semoga di lain waktu kita bertemu lagi, bisa sharing lagi dalam hal yang bisa kita sharing bersama. Mungkin sekian Pak dari saya, terima kasih. Kami juga sangat senang lah atas kegiatan ini Bu ya. Terima kasih juga atas percayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah MPD. Saya merupakan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lingga. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Senayang. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan bersama wakil Kepala Sekolah di bidang Sapras, Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Senayang bersama Pak Jizata SPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke baik, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Oke Bapak, mohon izin waktunya sebentar ya Bapak. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak mengenai pengambilan keputusan selama ini seperti apa yang sudah Bapak lakukan. Oke, silakan. Oke baik Bapak,
Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Jadi nanti silakan untuk Bapak menjawab sesuai dengan apa yang terjadi dan apa yang sudah pernah Bapak lakukan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke, dalam mengidentifikasi dua hal ini ya, antara bujukan moral dan dilema etika, seringkali yang dimana kita harus pahami bujukan moral ya, dimana keadaan ya, dimana keadaan benar dan salah, jadi keputusan benar dan salah. Sedangkan di etika moral, dilema etika itu ialah dimana sebuah keadaan dimana kita dihadapkan dengan keputusan benar dan benar, cuma kita sulit untuk mengambil keputusan itu menurut saya. Oke, berarti sudah memahami ya Pak apa itu bujukan moral dan etika, dilema etika tadi seperti itu ya Pak. Iya. Nah, oke, baik Pak. Dari paparan Pak tadi itu, kira-kira Pak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Bapak ya tentunya. Yeah. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama penting tadi, benar lawan benar gitu ya. Yeah. Dilema etika yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kira-kira Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Ya, dalam pengambilan keputusan benar dengan benar ya, di sini tidak lupa juga saya selaku orang yang diberi mandat oleh kepala sekolah sebagai wakilnya. Kadang juga mengambil keputusan ini juga berdasarkan rapat dengan kepala sekolah atau rapat dengan para wakil-wakil yang lain. Tidak lupa juga untuk kita tahu ya, sebelum mengambil keputusan ini kita harus membuat rapat kecil juga dengan para guru-guru yang mungkin akan ada efek baik dalam pengambilan keputusan ini. Oke, baik. Berarti ada rapat-rapat nanti dilakukan dalam pengambilan keputusan ya, seperti itu ya Pak. Berarti tidak hanya mengambil keputusan secara pribadi ya Pak. Yeah. Oke, baik, luar biasa sekali Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira Pak langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini di SMA Negeri 2 Senayan ini? Oke, dalam menyelesaikan sebuah masalah biasanya kita harus tahu dulu apa sih sumber masalah itu yang pertama. Dengan cara mengidentifikasi apa sumber masalahnya, apa efek dari masalah ini, dan apa sih keputusan yang harus kita ambil. Jadi yang harus kita perhatikan itu ialah hal-hal sebelum, saat, dan sesudahnya. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, apabila kita sudah memiliki prinsip-prinsip ini, saya rasa keputusan itu juga akan menjadi sebuah hal baik untuk semua bidang atau semua halayak yang menerima keputusan ini. Oke, baik. Berarti yang saya tangkap di sini berarti sudah mengidentifikasi apa penyebab masalah itu terjadi seperti itu ya Pak ya. Yeah. Nah, betul sekali Pak. Ketika kita ada menghadapi suatu dilema, pasti yang paling utama yang kita lakukan adalah mencari fakta gitu ya, seperti itu ya Pak ya. Mencari fakta betul atau enggak sih kejadiannya seperti itu. Yeah. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke Pak, hal-hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, dalam hal kasus dilema etika ini, di mana kita dihadapkan dengan benar dengan benar ya, benar dengan benar. Kita mengambil keputusan ini dan tidak lupa seperti yang saya sampaikan tadi, kita memperhatikan di mana akar permasalahan yang harus kita pahami, terus proses apa yang harus kita ambil, dan tidak lupa juga bahwasanya keputusan yang kita ambil ini ialah dalam jangka panjang. Jadi keputusan ini akan kita pakai apabila terjadi masalah seperti berikut. Jadi tidak perlu ada konsultasi lagi atau ada review kembali. Jadi kita harapkan bahwasanya keputusan ini ialah untuk mengenai kasus yang akan terjadi ke depannya. Oke, baik Pak. Nah, berarti sudah menurut Bapak itu sudah efektif ya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan, ada nggak sih tantangan gitu Pak dalam
proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya, dalam kasus dilema etika ini ya, biasanya ya, yang paling menjadi dasar itu ialah hal ini sama-sama benar itu. Hal ini sama-sama benar. Cuman saya sebagai orang yang juga diberi kepercayaan, saya juga memegang prinsip teguh ya di sini. Jadi tidak sembarangan dalam melakukan keputusan, juga memperhatikan apa sih efeknya, apa sih. Jadi juga mementingkan rasa kepedulian baik itu terhadap sesama teman atau sesama dengan murid-murid saya. Jadi dengan hal-hal yang sekecil ini diperhatikan, mungkin menciptakan keputusan yang agak lebih diterima untuk semua kalangan gitu. Oke, baik Pak. Pokoknya ada juga tantangan ya Pak yang dirasakan ternyata selama mengambil keputusan. Iya. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Pak memiliki jadwal tertentu nih di dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat pada hari itu juga, atau membuat prosedur waktu terkhusus untuk melakukan penyelesaiannya? Ya, dalam penyelesaian masalah dilema etika biasanya karena di sekolah ya kami itu akan melakukan sebuah rapat ya, atau akan membentuk tim khusus yang memang harus menyelesaikan hari itu juga biar tidak ada efek lama. Apabila itu masih di intern atau di lokasi sekolah. Tapi apabila itu menyangkut hubungan dengan orang luar, misalnya pihak keamanan, pihak kesehatan atau masyarakat sekaligus, itu mungkin kita harus membuat waktu khusus ya untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, baik Pak. Nah, dapat saya simpulkan nih Pak, ternyata membuat jadwal itu tergantung kondisi kapan terjadinya seperti itu ya Pak ya. Misalkan hari ini terjadi langsung diselesaikan pada hari itu juga. Oke, baik Pak. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah nanti seseorang ataupun faktor-faktor apa yang bisa mempermudahkan atau yang membantu Bapak gitu di dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Iya, dalam pengambilan keputusan ini mungkin faktor-faktor atau pihak-pihak yang terkait dalam menentukan keputusan ini ya tidak lain tidak bukan yaitu kepala sekolah sendiri, terus rekan-rekan guru sejawat ya, yang dimana hasil dari rapat atau koordinasi kami, itulah yang akan menjadi keputusan terbaik yang mungkin sudah kita melihat menguntungkan segala pihak dan tidak merugikan sebagian pihak. Oke, baik. Berarti tentunya kepala sekolah ya Pak ya? Iya. Nah, baik. Di sini memang faktor kepala sekolah itu sumber utama kita di sekolah yang mengambil kebijakan yang sangat pas gitu ya biasanya Pak ya. Jadi nanti ada juga kolaborasi dengan rekan sejawat dan warga-warga sekolah yang lainnya. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali nih dari jawaban-jawaban Bapak tadi ternyata sudah mempunyai cara tersendiri dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang sudah Bapak paparkan tadi, yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Oke. Pembelajaran atau kesimpulan yang saya dapat simpulkan yaitu di mana dilema etika ini ya, sebuah pengambilan keputusan yang sangat sulit bagi seseorang. Tapi apabila ya, kita dalam sebuah kelompok atau selalu berkolaborasi dalam mengambil sebuah keputusan, saya rasa bukan hal yang terlalu sulit karena sumbangsih pemikiran dari kawan-kawan, dari guru-guru, dari anak-anak sekalipun, dan tentu saja dengan panduan kepala sekolah, mungkin kita akan dapat jawaban terbaik dari segala hal yang mungkin bagi kita itu rumit. Cuman saat sudah mencapai kesepakatan dari berbagai pihak, saya rasa hal ini juga menjadikan keputusan yang mungkin pembelajaran hidup kita dan dapat menjadikan ini sebagai tolak ukur bahwasanya di dalam sebuah organisasi atau di dalam sekolah ada hal-hal seperti ini dan ada hal yang harus kita ambil yaitu keputusan yang memang harus menguntungkan segala pihak dan tidak merugikan sebagian pihak. Supaya apa? Supaya ada kehidupan organisasi di dalam sekolah ini
terbentuk supaya kita lebih nyaman untuk bekerja di sekolah tersebut. Mungkin itu di pengalaman saya dapat. Oke, baik, luar biasa nih Pak, dari pemaparan Bapak tadi dari awal sampai terakhir ternyata memang betul di dalam suatu organisasi itu memang harus ada kerjasama tim ya, seperti itu. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah, wakil-wakilnya, guru juga, staf-staf yang lain, dan ini juga tadi Bapak bilang juga siswa, wali muridnya juga seperti itu harus ikut andil bersama-sama dalam mengambil keputusan. Oke Bapak, mungkin sekian untuk percakapan kita pada hari ini atau wawancara kita. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga nanti bisa sharing lagi, bisa cerita lagi untuk pengalaman-pengalaman yang lainnya. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari SMA Negeri 2 Senayan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor. Nah, baik, hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMP 6 Senayan bersama Ibu Yolanda. Baik, selamat menyaksikan video saya. Selamat pagi Ibu Yolanda. Apa kabar Ibu? Nah, mohon izin ya Ibu, sebelumnya hari ini kita akan melakukan sebuah wawancara mengenai bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu. Nah, baik Ibu, adapun pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus nih yang dimana kasus dilema etika atau rujukan moral? Cara saya mengidentifikasi permasalahan mengenai dilema etika dan rujukan moral ini, saya akan mengidentifikasi permasalahan yang memang terjadi misalkan pada siswa atau peserta didik. Jadi jika memang peserta didik itu mengalami permasalahan, misalkan dia karena bullying atau mungkin karena dia ada masalah di rumah yang mungkin berpengaruh pada pembelajaran atau prestasi daripada anak tersebut, kita akan identifikasi itu, kita akan klasifikasikan itu, pengelompokan itu. Jadi memang yang bisa dilakukan oleh wali kelas atau penetapan kepada wali kelas akan dilakukan oleh wali kelas. Jika memang itu tidak bisa dilakukan oleh wali kelas selaku memang mengganti orang tua di sekolah, jadi memang kita tidak ada guru BK di SMP 6 sana, belum ada. Jadi memang saya langsung yang menghandle jika anak-anak yang ada masalah di dalam misal pembelajaran atau ada masalah bullying dan segala. Jadi memang kita bagi tugas, kalau memang yang bisa dihandle oleh wali kelas silahkan wali kelas yang menghandle. Jika memang tidak bisa, langsung ke saya sebagai kepala sekolah. Oke, baik, berarti sudah mengidentifikasi Ibu nanti di mana itu dilema, mana bukan ya. Nah, oke, baik Ibu, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama itu dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang harus kita prioritaskan, ada yang benar dan benar. Nah, mungkin tadi salah satu contohnya bisa dengan kejadian anak tersebut melakukan bullying nih, betul atau enggak gitu. Sedangkan kategori anak masih sekolah, apa nanti konsekuensi yang akan dilakukan terhadap si anak tersebut. Nah, maka bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan berdasarkan yang Ibu ceritakan tadi? Ya, kalau misal memang untuk siswa misal yang memang ada permasalahan mengenai bullying misalkan. Nah, anak-anak ini kan kalau masuk
dilema etikanya itu anak ini kan main terus ya, gitu, main terus tanpa main game segala macam tanpa dia memperhatikan tugas dia dan kewajiban dia sebagai seorang siswa misalkan ya, pasti kami panggil orang tua. Dilemanya ya, kalau misal tidak